Sehat Bang Amran? Alhamdulillah sehat. Omset sehat? Omset alhamdulillah sehat. Sehat juga ya, disyukuri Sehat. saja ya. Disyukuri. Oke, hari ini kita nak berkisah-kisah dengan Bang Amran. Kenapa Bang Amran menjadi salah satu narasumber saya. Dan ini Bang Amran, the first time podcast saya berada di luar, di outdoor. Jadi special guest kalau kata orang orang barat cakap. Kata orang Melayu. Orang Melayu. Jadi pertama sekali dan spesial untuk Bang Amran kita buat podcast di luar ruangan. Alhamdulillah, terima kasih. Itu dia. Bang Amran, saya ingin tahu kenapa Bang Amran memilih harus membuat resort. Kan banyak bisnis lain. Resort ini kan bisnis yang termasuk berat Ya, termasuk berat. Berat Ya. Kalau dibandingkan bisnis lain kan lebih cepat permutaran modal. Kalau resort ini kan saya rasa cukup butuh waktu yang lama Betul. Kenapa memilih resort, Bang? Begini. Saya memilih buka usaha resort Madu 3 ini seperti yang sekarang kita berada di sini nih. Saya punya merasa sepertinya ada cemburu sosial sama bangsa asing. Bahasa asing dalam tanda kutip lah Dalam kata kutip tentang bisnis. Tentang bisnis, terkhususnya di bidang pariwisata. Pariwisata. Banyak dipegang oleh oleh pengusaha asing ya. Nah, bukan orang Indonesia bahkan ya. Orang Indonesia ada tapi sebagian kecil sekali. Iya. Tapi banyak dikuasai oleh bangsa asing. Dan mampu berkompetisi ya. Mampu Alhamdulillah. berkompetisi. Ya, saya sendiri kelahiran memang Bintan. Bintan ya. Tepatnya di mana di Bintan, Bang? Saya lahir di Pulau Numbing. Pulau Numbing ini nyebrang daripada Kijang. Pulau Numbing nyebrang daripada Kijang. Di sana itu kawasan pabrik pohon karet pada tahun 1974. Oke. 1974. Artinya sekarang Bang Amran sudah berumur lebih kurang 46 tahun. Alhamdulillah. Insya Allah. Luar biasa. Numbing dan sekarang tinggal di mana Bang Amran? Sekarang saya tinggal di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang. Saya menjadi pebisnis andal dalam bidang pariwisata, khususnya resort. Sebelum kita lanjut lagi dengan hal-hal yang lebih penting daripada resort abang nih, yang paling penting nak saya tanya, kenapa nama dia Madu 3? Alhamdulillah. Ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Sekali. Tidak sulit. Memang saya buat untuk keluarga saya. Oke. Nah, karena memang saya punya keluarga memang bermadu 3. Bermadu 3. Macam family. Macam family. Masya Allah. Jadi saya memang punya istri 3 orang. Oh, memang punya 3. Sebab tu nama Madu 3. Nah, yang Madu 3 ini mudah disebut. Bisa jadi mudah disebut, juga sudah menjadi cerita, sudah menjadi film, sudah menjadi lagu, dan tidak mudah dilupakan. Betul. Nah, karena dia sudah menjadi ikonik ya. Betul. Salah satu contoh yang tahu Madu 3 ini bukan hanya orang-orang tempo dulu, orang-orang zaman dulu, tetapi anak-anak kecil sekarang ini pun sudah tahu Madu 3 karena bukan hanya di film tapi juga di lagu juga sangat populer. Betul sekali. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bang. Apa hal yang paling sulit untuk bermadu 3? Oh, bukan. Membangun Madu 3 maksudnya. Bukan. Saya rasa pasti kan awalnya kan saya tengok tidak sebesar ini, Bang. Sekarang saya tengok sudah berapa hektar? Betul. Madu 3 ini dibangun di tahun 2018 di awal tahun. Kurang lebih mulai pembangunannya di bulan Maret. Waktu itu kami cuma punya rencana Madu 3 ini mau dibikin tempat markas persinggahan jet ski tour. Oh, cuman markas tempat singgah saja. Tempat singgah jet ski tour. Tapi lama-kelamaan teman-teman selalu memberikan ide, suruh membangun penambahan pembangunan fasilitas tamu Madu 3 ini akan update terus. Iya, sekarang sudah ada banana boat ya. Betul, sama sekali buka kita datangkan cuma 2 jet ski. Sekarang kita sudah ada 4 jet ski. 4 jet ski. Berarti ini investasi terus, Bang ya? Investasi terus. Sekarang saya tengok lagi bangun kolam renang ya? Sekarang lagi bangun kolam renang. Kolam renang. Iya. Mana saya tengok juga lagi uji coba foam. Itu pun hanya 10.000 ya. 10.000. 10.000 selepasnya di dalamnya fasilitasnya free. Kecuali macam jet ski wahana air lah ya. Wahana air atau fasilitas yang menggunakan BBM. Ya, oke. Dan saya rasa juga satu-satunya Madu 3 ini satu-satunya tempat yang memasang jaring pengaman ya di laut. Jaring pengaman, jadi berenang tak boleh lepas dari jaring. Tidak boleh, itu batas berenang agar tamu yang berenang tidak boleh melebihi dari batas renang. Kemudian itu batas juga untuk membedakan antara tamu berenang dengan tamu yang main jet ski. Oh, tamu yang main main jet ski. Water sport ya. Kenapa harus begitu, Bang? Harusnya kan bos duduk diam aja. Duduk diam, tengok-tengok, pantau.
Saya itu tak bisa duduk diam, tak bisa. Kenapa gitu? Kan harusnya abang ada kantor kan? Saya tengok juga sudah makin berkembang, ada ada resepsionis sekarang. Iya. Pasti ada kantor abang. Duduk diam aja lah kat kantor, tak usah pegang-pegang sapu. Tak bisa saya seperti itu. Kenapa? Tak bisa, tak tahu lah. Memang saya dari... Bukan job desk-nya gitu, Bang. Betul. Bukan job desk-nya bos. Saya tuh memang tipenya memang pekerja. Oh, memang betul pekerja. Tipe pekerja. Saya tak pandai duduk dekat kantor, tak pandai. Walaupun saya punya kantor di Galangan, punya kantor di Madu 3, tapi saya tetap memang mau ada di kerumunan orang ramai. Tak dikenal tak apa-apa ya, tapi bisa melayani. Oke, luar biasa tuh. Bos lah, kalau abang ini kan sudah kelasnya bukan leader lagi, tapi bos. Apa yang paling penting? Yang paling saya terapkan ke anak buah itu, kita pertama harus sadar dulu. Kita ini siapa? Oke. Nah, setelah kita sadar, kita ini siapa, baru kita bisa menjalankan tugas itu. Oke. Nah, maka saya selalu menyampaikan anak buah, kita di sini sebagai pelayan. Termasuk abang juga? Termasuk saya. Oke. Kita di sini sebagai pelayan, tamu kita yang datang itu adalah raja. Jadi tugas kita melayani mereka, memberikan kepuasan dan keamanan untuk mereka. Kita ini bukan siapa-siapa. Kalau mereka buang sampah di pantai, kita tidak bisa marah. Tetap servis, kita ambil, masukkan ke sampah. Tetap servis. Tetap servis. Walaupun tamu kita itu salah, tapi kita tidak bisa menyalahkan mereka. Tetap mengalah. Tetap kita harus mengalah. kita harus minta maaf. Karena kita harus sadar dulu pertama, kita ini adalah pelayan. Apa yang paling parah bang, yang diperlakukan tamu kepada abang? Yang paling parah itu, kalau sekarang sih kayaknya tak ada. Karena kan kadang-kadang orang kita nih, ini rahasia umum saya rasa. Ketika dia sudah merasa baya, maka dia akan merasa ingin dilayani betul. Kadang-kadang over dari apa yang harusnya. Yang selama ini terjadi kayaknya tidak ada gitu loh. ada. Karena kami memang sudah punya sistem yang dimaksud itu punya sistem, kami memang harus sadar siapa diri kami dulu. Oke, apapun itu tetap layani. Apapun yang dia komplain, apapun yang tamu minta, nah tetap kita harus siap. Kawan semua pasti nanti kalau datang ke Madu 3 agak terkejut sebenarnya. Kenapa? Karena Madu 3 ini dia sudah memberlakukan standar hotel saya rasa. Betul. Hotel yang hampir saya katakan bintang, kalau bintang 5 mungkin nanti kita cakap lebay pula orang cakap kan. This is Indonesia bang. Yang di Indonesia ini orang butuh selembar kertas. Betul. Saya rasa tidak banyak orang yang berhasil berhasil seperti abang. Pasti ada trik dan kunci khusus kan. Kalau saya semuanya saya serahkan kepada yang kuasa, yang penting saya menjalaninya dengan sepenuh hati. Abang SD tamat tahun berapa? Saya udah tak tahu lagi dah. Tapi SD tamat atau? Tamat. Tamat ya? Tamat SD, karena orang tua tidak punya biaya dulunya. Jadi saya tidak bisa menyambung seperti teman-teman saya yang lain. Oh, Masya Allah. Ini salah satu kesedihan dalam hidup nih nampaknya nih. Orang sekolah tinggi-tinggi kita sampai SD aja ya? Sampai SD. Tapi saya yakin. Dulu saya sekolahnya di SD Tanjung Gat. Tanjung Unggat, di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Karena waktu itu Numbing belum punya sekolah ya? Belum punya sekolah. Tahun berapa itu bang? Sudah tak ingat saya tahun berapa. Abang lahir 74 ya? Tahun 74. Mungkin sekitar tahun 80 ya? Saya rasa bisa jadi. Iya 80 atau 81 ya? Luar biasa. Jadi teman-teman yang sudah tamat SD melanjutkan ke tingkat SMP dan SMA, ya saya tidak bisa apa-apa karena orang tua tidak mampu. Iya. Ada tak kawan abang yang sama-sama sekolah waktu itu? Sekolahnya sudah lebih tinggi daripada abang, sampai tingkat apa yang abang masih ingat? Ada yang sampai sudah S1. S1 ada? S2 ada? Ada. Tapi saya yakin tidak punya inventaris sebanyak abang. Kemarin kita pernah buat ini juga. Kita pernah buat reuni. Saya pernah kontak semua teman-teman saya SD dulu. Saya buat grup di WhatsApp. Oke. Saya ajak bikin reuni di Madu 3. Alhamdulillah mereka semua datang, sampai ke guru-guru saya semua juga alhamdulillah datang ya. Dan orang pasti saya kaget. Susah nak cakap nih, apalagi mereka. Saya sendiri susah nak cakap. Hanya tamat SD sampai punya bisnis yang sebesar ini, itu amazing bang. Kita masuk question and answer. Bang Samran harus jawab tanpa harus banyak berpikir dan tak boleh beralasan. Oke. Are you ready? Ready. Bang Samran bila harus memilih bisnis atau politik? Bisnis. Saya ulang lagi. Bila harus memilih bisnis atau politik? Bisnis. Oke. Kalau bila harus memilih, harus jadi politikus atau tambah nikah lagi? Kayaknya dua-dua saya tak pilih itu. Bang harus jawab bang, salah satu bang. Gitu. Abang kalau harus memilih, jadi politikus atau nikah lagi? Nikah lagi lah.
Bang Amran, terima kasih. Terima kasih Bang Amran, sukses selalu, sehat selalu, maju jaya selalu tentunya untuk Madu 3 Beats and Resort. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.